warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Eti Oktarina. Kita berjumpa dalam sesi ujian komprehensif, Bu ya. Di Iya, awal silakan Ibu menyampaikan ayat yang berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan. baik Bu, saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 172 mengenai tentang keimanan. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Kandungan ayatnya apa Ibu Eti? Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita untuk bahwasannya yang artinya adalah dan ingatlah kepada Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang, wahai anak Adam, cucu-cucu anak Adam keturunannya, mereka dan Allah mengambil kesaksian kepada ruh mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Dan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Baik, itu terjemah ayat. Maksud saya kandungan ayat yang berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan. Oh ya Bu, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya di sisi dalam kehidupan kita sangat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu harus sangat kita yakinkan, harus kita yakini dalam keadaan apapun. Karena dengan keimanan yang tidak saja hanya kita ucapkan di bibir saja dan harus kita yakini serta kita lakukan dalam perbuatan sehari-hari dengan meyakini apa yang kita yakini tersebut. Oke, baik. Ibu Eti, bagaimana Ibu menyampaikan materi kepada peserta didik? Silakan. Dalam pembelajaran yang saya ambil dalam modul yang saya kumpulkan di ujian komprehensif ini adalah materi ajarnya tentang memahami dan mewujudkan hakikat syaibul iman dalam peserta didik. Kelas berapa Ibu? Kelas 10. Kelas 10. Oke, sudah harus ada tentang critical thinking, creative thinking di situ, Bu ya. Silakan Ibu, sebagaimana layaknya Ibu mengajar, menyampaikan materi langsung. Dalam materi pembelajaran, yang pertama saya melakukan pertanyaan pemantik, tentang pemahaman yang mana menanyakan materi sebelum pembelajaran berlangsung. Yang kedua, saya menyampaikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan syaibul iman, apakah mereka sudah mengerti dengan syaibul iman tersebut. Yang kedua, bagaimana mereka memahami syaibul iman tersebut. Selanjutnya, dengan langsung pembukaan pembelajaran, di sini observasinya adalah yang pertama saya mengucapkan salam, terus setelah itu saya mengajak anak-anak untuk mengikuti profil Pancasila dengan menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa kalau tidak saya dari mulut saya Bu ya. Selanjutnya saya mengajak anak-anak untuk membiasakan profil P5-nya yaitu membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas bertadarus bersama agar semua peserta didik itu terbiasa dalam membaca Al-Quran.
Oke, baik. Selanjutnya, Ibu, selain materi, tentu kita juga berkaitan dengan media, metode, serta strategi. Bagaimana Ibu melakukannya dalam proses pembelajaran? Yang Media pertama, apa yang Ibu gunakan, metode, serta strategi? media yang saya gunakan ada beberapa. Yang pertama adalah buku panduan dari penerbit Erlangga. Selain itu juga ada juga kalau misalnya sangat memungkinkan di dalam satu kelas itu saya juga biasanya meminjam power apa namanya tuh eh, Infokus. Fokus ya. Dan juga tidak pernah ketinggalan adalah Al-Quran serta alat-alat tulis dan hal-hal yang mendukung tersebut. Sedangkan metode yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah metode eh, beberapa metode ya Bu. Yang pertama adalah inquiry learning. Inquiry Oke. learning ini adalah saya mengajak atau mefokuskan kepada peserta didik itu untuk aktif dalam pembelajaran hingga dia semua peserta didik bisa mandiri dalam menentukan tujuan pembelajaran tersebut. Begitu. Oke, baik. Strategi Ibu? Strategi yang saya ambil adalah membagi beberapa kelompok anak didik agar mereka bisa berperan aktif untuk melakukan pembelajaran sehingga setiap anak itu bisa mengeluarkan apa ya seperti berdiskusi Bu ya dengan small diskusi kecil. Setiap anak-anak itu diberikan satu lembar seperti kertas dan bisa melihat tayangan video yang Oke, baik. Namanya bukan small diskusi, tapi small group discussion. Jadi iya diskusi kelompok kecil maksud lupa Ibu ya. Bu. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, kegiatan ini juga tidak terlepas dari proses asesmen. Bagaimana Ibu melakukan proses asesmen yang terkait dengan bagaimana mengamati proses pembelajaran itu, apakah anak sudah mampu, karena kelas 10 tadi ya, Iya Bu. sudah mampu berpikir kritis atau critical thinking-nya, bagaimana creative thinking-nya, serta reflective thinking, serta anak mampu membuat keputusan decision making-nya. Itu bagaimana, Ibu? Yang pertama asesmen dari sikap Jika sikap bagaimana anak tersebut menanggap ataupun aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, asesmen yang saya ambil adalah seperti tes sumatif dan formatif ya Bu. Di situ juga ya. ada saya bagikan beberapa soal agar sampai sejauh mana mereka paham dengan pembelajaran tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah asesmen keterampilan karena di pembelajaran soal iman ini saya membuat susunan tabel seperti itu yang mana mereka anggap yang biasa mereka lakukan Ya. dan yang mana untuk kedepannya yang mereka anggap itu harus dilakukan. Oke, baik. Sudah cukup baik jawaban dan ini tentu sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat. Nah, keterkaitan dengan modul project P5 P2RA. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu definisi P5 P2RA. Tentu Ibu sudah menyusun profil. Nah, profil yang dimaksud itu sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tentunya, baik itu profil pelajar Pancasilanya maupun pelajar rahmatan lil alaminnya itu. Bagaimana profil yang Ibu susun? Profil yang saya susun, yang saya harapkan dalam Ya, pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak diharapkan adalah untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang oke. kedua, anak-anak diharapkan untuk mandiri dalam melaksanakan tugas pembelajaran tersebut dan berpikir kritis, serta anak-anak diharapkan untuk bertanggung jawab dalam apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, selain mata pelajaran PAI, Ibu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran apa, Ibu? Selain pembelajaran PAI, biasa yang saya lakukan adalah dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau sebut PKN, Bu.
PKN. Oke, baik. Selanjutnya, hal ini juga akan Ibu tuangkan pada proposal PTK. Nah, apa judul PTK, Ibu? PTK yang saya ambil adalah masalahnya tentang Judulnya. judulnya meningkatkan prestasi pelajaran PAI dalam metode apa yang saya sebutkan dulu. Ya. Diskusi small diskusi Oke. dalam ya di SMK Negeri 3 Oke, kelas apa 10. masalahnya, Bu? Masalah yang saya angkat latar belakangnya adalah ketika anak-anak tersebut yang memang sangat kurang untuk berdiskusi ataupun mengeluarkan ide-ide mereka karena mungkin mereka juga dalam hal menyampaikan pendapat dalam pembelajaran itu mereka sangat belum percaya diri dan malu-malu sehingga Oke. yang menjadi masalah ketika anak-anak tersebut dibuat kelompok-kelompok kecil Ya. bisa menyampaikan ide mereka secara kebersamaan dengan teman-teman mereka tersebut. Oke, untuk itu perlu dukungan teori. Teori apa yang Ibu gunakan? Teori yang saya ambil dalam pembelajaran ini terlepas dari taksonomi Bloom. Gimana itu taksonomi Bloom? Taksonomi Ya. itu adalah teori-teori yang mengangkat berapa kriteria kalau tidak salah Bu ya, Ya. 6 kriteria Mm-mm. memahami, mengetahui, memahami. Mm-mm. Ada 6 Ya. tingkatan kalau tidak salah Bu. Oke, lanjut. Terus kaitannya dengan yang akan Ibu PTK-kan gimana? Kaitannya bagaimana anak tersebut bisa mengeluarkan ide apa ya kepercayaan mereka itu tentang apa ya maksudnya itu Bu Ya. menyampaikan apa ya namanya itu Bu menyampaikan ide mereka itu Bu dalam Iya. kegiatan pembelajaran PAI di sekolah. Oke, baik. Jadi berkaitan dengan bagaimana proses knowledge-nya, bagaimana proses apa Iya namanya itu pengetahuannya skill ataupun ya skill. kemampuan serta psikomotorik yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Terakhir tentang apa namanya instrumen penelitian yang Ibu gunakan. Ini kan bentuknya PTK ya. Ibu akan Ya. melakukannya dalam bentuk siklus atau bagaimana? Ya dalam bentuk siklus Berapa siklus rencananya? 2 atau 3 kok ya. Apa dasar untuk menentukan siklus itu, Ibu? Dasar menentukan siklus itu adalah perencanaan. Perencanaan untuk metode hasil dari tindakan tersebut. Ya, maksud saya adalah tentu harus ada dulu standar yang Ibu tentukan berapa apa namanya tingkat kelulusan ataupun tingkat bahwa sebuah siklus itu sudah berhenti. Misalnya menetapkan apakah 70% anak punya nilai di atas KKM misalnya. Hal itu harus dirumuskan di awal ya Ibu ya. Terakhir, Ibu pernah mendengar istilah HOTS sama TIPEC? HOT, iya Bu. Ya, apa itu HOTS Ibu? HOT itu adalah tingkat tingkat apa ya Bu ya, tingkat tinggi pembelajaran tingkat tinggi pemikiran. Lupa Bu. Lupa. Oke, intinya saja. Intinya adalah untuk merancang pemikiran tingkat tinggi. Ya, HOTS, High Order Thinking Skills, Iya, bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi. tinggi. Nah, hal ini tentu juga berkaitan dengan tingkat kesulitan soal yang Ibu susun dalam asesmen tadi. Nah, itu sudah ada Bu dalam modulnya? Sudah Bu. Sudah, oke. Dan itu juga akan berkaitan dengan taksonomi Bloom yang Ibu kemukakan tadi, baik C1, 2, 3, sampai C6. Dan HOTS itu ada pada tingkatan C4 sampai C6 tentunya. Kalau TIPEC, Ibu?
TIPEK itu adalah teknologi apa Pak ya? Oke, istilah-istilah ini sudah harus melekat pada guru Ibu ya, karena dengan kurikulum Merdeka ada istilah HOTS, TIPEK, P5, P2, RA, kepanjangannya harus tahu semua Bu ya. Ya, teknologi, Teknologikal, informasi, komunikasi, dan pedagogikal, teknologi. ya, and content knowledge, Iya, and yaitu content knowledge. pengetahuan tentang materi, pedagogik, dan teknologi. Bagaimana Ibu melakukannya dalam modul ataupun dalam proses pembelajaran, Bu, yang TIPEK tadi? TIPEK ini pertama kita lihat karena setiap anak itu memang harus dikenalkan dengan pengetahuan-pengetahuan selain dari buku media ajar yang ada, kita kenalkan juga sedikit demi sedikit tentang bagaimana pembelajaran itu dilihat dari video pembelajaran. Misalnya saya tengahkan video tentang anak-anak yang lagi memang butuh arahan ya Bu, karena di situ saya ambil materi tentang cabang Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang tidak hanya mereka kenal dengan 5 rukun iman saja. Iya. Dari teknologi dari Infokus misalnya Bu ya, mereka melihat dari video tersebut itu sudah menggambarkan knowledge pengetahuan tentang teknologi. Oke, terakhir tentang pedagogi, yaitu bagaimana cara Ibu menyampaikan materinya sehingga bisa benar-benar dipahami oleh peserta didik. Oke, saya pikir cukup Ibu Eti. Tentunya harus lebih familiar dengan berbagai istilah yang terkait dengan kurikulum Merdeka ini tentunya. Cukup baik, terima kasih. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Bu Eti, selamat siang. Selamat siang, Pak. Maaf ada sedikit gangguan ya. Maaf ya Bu. Apa, Pak? Ibu sudah siapkan Al-Quran, Bu? Sudah, Pak. Ya, silakan dibuka secara random, Bu. Terserah, Pak ya. Ya, terserah, Bu. Buka aja langsung dibacakan. Sudah. Sudah. Baca 2 ayat saja. Jangan lupa ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu Eti. Ada lafadz wajah qayyimah. Nah, dalam gharib muskilat itu namanya apa?
Mana tadi Pak? Yang mana? Ai wajah qayyim. Iwaja, mat iwat. Bukan hukum bacaannya, Bu. Ai wajah Iya, qayyim. Nah, karena Fathatain diwakopkan setelah habis dari apa namanya tuh akhir dari bacaan. bukan hukum bacaannya, Bu, yang dimaksudkan. Oh, maksudnya Pak? Jadi dalam gharib muskilat, tidak semua lafaz di dalam Al-Quran itu cukup dipelajari dengan hukum bacaan tajwid. Tapi ada pengecualian seperti itu tadi. Itu surat apa, Bu? Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi ayat berapa? ayat 1 dan 2. Ya, ya, bunyi iwajah qayyimah tadi ayat 2. Iya, kok. Ayat 1. Iya, yang kedua. Qaimah yang kedua. Cara membacanya. Iwajah qayyimah. Dia saktah. Iya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, dilanjutkan dengan qayyimah tadi. Di wajah itu berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan qayyimah gitu. Nah, itu namanya saktah. Oh, Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Nah, begitu. Ibu harus iya, tahu Pak. ya. Iya, ada Di- situ bacanya Pak sakta. Ada saktah kan? Iya, Iya, itu tulisan di cara membaca. atas. Iya. Setiap ada saktah di situ sama dengan mim ya, sama dengan yang lain-lain juga. Mim marqadina hadza. Nah, itu Iya. caranya cara membacanya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Oh, iya, Pak. Kalau menemukan tanda sin atau saktah, itu artinya seperti itu. Cara membacanya demikian. Ya, Iya, Pak. Makasih banyak. Ibu silakan ditulis seperti ini. Lihatkan ke kamera. Astagfirullahaladzim. Sudah siap, Bu? Ya, Pak. Tulis kalimat thayyibah istighfar. Istighfar. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, apa ya? Ayah apa ya? Astagfirullahaladzim. Iya, ini. Kurang nggak, Bu? Coba dibaca. Astagfirullahaladzim. Salah, Pak. Ya, baca aja. Coba baca sesuai yang dibaca. Astagfirullahaladzim. Benar apa ini? Hah? Kok ketawa, Bu? Agak Ya. Sin salah. apa shin? Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, itu shin ganti dengan sin. Sin biasa, Pak ya? Ya.
Kok salah? Oh, salah. Enggak. Ya, cukup. Koreksinya nanti lihat aja. Lihat sendiri, cari sendiri ya. Iya, Pak. Baik. Ibu Eti Oktarina. Proposal PTK-nya judulnya apa, Bu? Judulnya memahami atau memahami hakikat dan menghujudkan ketahuitan saibul iman. Memahami dan mewujudkan. Iya. Ini judul PTK, Bu? Oh, PTK. Apa Pak? Lupa pula PTK kemarin. Ibu sudah bikin proposal? Sudah kemarin, Pak. Judulnya lupa? Lupa, Pak. Lupa atau nggak ingat? Nggak ingat. Beneran lupa. Ayo, Bu. Meningkatkan, Pak. Meningkatkan apa? Coba dibaca. Meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui metode small group discussion. Small Pada group. siswa kelas 10 TKRO SMK Negeri 3 Kota Jambi. Bisa dibaca lagi, Bu. Meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui metode small group discussion pada siswa SMK Negeri 3 kelas 10. Tempatnya SMK Negeri 3 Kota Jambi. metode small group discussion. Iya. Itu metode atau teknik? Metode, Pak. Metode diskusi ya. Apa perbedaan metode dengan model pembelajaran? Kalau modul itu adalah semua seluruh komponen-komponen yang ada untuk meningkatkan pembelajaran. Sedangkan metode adalah strategi atau taktik strategi ataupun apa Pak ya namanya tuh pendekatan yang digunakan untuk proses pembelajaran tersebut. Jadi small group discussion SGS metode atau modelnya? Modelnya Pak, model. Metode sama model sama apa ya? Ayo, metode sama model sama atau tidak? Metode, model, Strategi, sains, strategi, teknik. sama-sama tipis lah mungkin Pak. Apa bedanya? Apa sama? Kalau strategi itu lebih lebih menekankan langkah-langkah mungkin Pak ya, langkah-langkah yang harus diperbuat dalam pendekatan pembelajaran tersebut. Kalau metode itu cara kita untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak peserta didik mungkin Pak. Terus kalau teknik? Kalau teknik itu mungkin kata baik tidak dapat yang beda. Kalau gaya? Gaya itu gaya itu
dari apa Pak ya, dari seperti misalnya pembicaraan, gaya seperti itu. Gitu ya, Bu, ya. Jadi bungkus dari rancangan pembelajaran nih itu disebut metode atau model. Model. Ya. Di dalam model ada Ada metode. metode. Dalam metode Ada gaya ataupun strategi. ada Iya. ada teknik. Model pembelajarannya sama. Metodenya sama. Kira-kira sama nggak antara satu guru dan guru yang lain? Meskipun metodenya sama. Beda Pak. Bisa jadi beda. Nah, itu yang membedakan antara satu guru dengan yang lain itu disebut apa? Gaya. Gaya. Iya. Nah, Atau gaya belajar. strategis bisa jadi Pak. Strategi. Gaya belajar nanti larinya ke gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, itu berbeda. Nanti gaya larinya ke situ. Jadi, antar satu guru dengan guru yang lain ketika menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode yang sama, tentu misalnya nih, ceramah. Ceramah ada yang gurunya saja ceramah. Ada yang peserta didiknya yang ceramah. Ada juga yang peserta didiknya ceramah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Sama-sama ceramah. Jadi yang lebih harus dipahami lagi, yang lebih sebelum PPG ini berakhir, tingkatkanlah lagi kompetensi ibu dalam pengetahuan profesional dan pedagogiknya, terutama itu tadi membedakan, memahami antara model, metode, strategi, teknik, dan lain sebagainya supaya dalam merancang pembelajaran yakin bahwa itu pembelajaran yang kita rancang dan kita mudah untuk membawakannya nanti di dalam kelas. Baik, Pak. Ya, Bu. Nah, untuk pengetahuan baca tulis Al-Qur'annya juga lebih ditingkatkan lagi karena kita sebagai guru PAI nanti ya, Bu. Karena kita juga akan mengoreksi. Baik, untuk PT Kaya tadi, latar belakang yang membuat Ibu mengangkat materi itu apa, Bu? Latar belakang yang saya ambil dari PTK saya adalah karena pada anak-anak di TKR, peserta didiknya kurang untuk melakukan kegiatan komunikasi saat pembelajaran, sehingga tidak bisa menemukan menyimpulkan bersama pembelajaran tersebut. Maka saya mengambil metode diskusi small, karena dengan diskusi small discussion ini, anak-anak bisa dikelompokkan sedikit demi sedikit, beberapa kelompok dalam satu kelas itu agar bisa menjalin hubungan kerjasama untuk untuk menyimpulkan satu masalah yang ada di dalam satu pembelajaran tersebut. Dalam menyusun materi ini, ada aspek-aspek yang perlu Ibu perhatikan kenapa harus memilih materi ini. Materi apa yang menarik? Nah, Ibu sudah menentukan bahwa materi apa tadi, Bu? Mewujudkan masih Iman. ya, cabang-cabang Su'abul Iman. Su'abul Iman ya. Ya. Nah, apa ya filosofisnya? Itu sudah ditemukan. Nah, mengapa mempelajari materi Syu'abul Iman itu penting? Apa jawabannya?
Karena pada masa anak-anak remaja, khususnya di sekolah menengah tingkat atas, anak-anak sangat meyakini tentang keimanan-keimanan ataupun cabang-cabang keimanan yang perlu mereka tanamkan sejak dini. Sebab mereka hanya mengucapkan melalui bibir saja atau tidak pembicaraan saja, tapi belum meyakini dengan hati ataupun belum menerapkan dalam secara kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, bagaimana cara mempelajari syu'abul iman, cabang-cabang iman? Ada beberapa metode yang saya lampirkan di dalam modul ajar saya. Yang pertama, saya mengambil metode diskusi small serta metode inquiry learning. Di sana saya melibatkan beberapa siswa untuk aktif ataupun mandiri dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah khususnya yang terjadi pada anak-anak didik yang saya ajar. Baik. Selanjutnya, untuk apa materi ini dipelajari atau apa hikmahnya dari mempelajari materi ini, Bu? Hikmah yang dapat disimpulkan dari pembelajaran Syu'abul Iman ini, yang pertama, anak bisa memahami bagaimana begitu pentingnya iman dalam diri seseorang agar apa yang mereka ketahui tidak saja mereka tahu dari ucapan saja, harusnya mereka harus meyakini sepenuh hati di dalam hati mereka dan harus mereka terapkan atau mereka tanamkan pengetahuan-pengetahuan tentang cabang-cabang iman tersebut. Gitu ya, Bu ya. Kembali ke PTK-nya, Bu, instrumen yang Ibu gunakan. Instrumen penelitiannya apa, Bu? Apa, Pak? Instrumen penelitiannya? PTK. Ayo. Sudah cukup. Apa, Bu, instrumen yang digunakan? Oke, kalau masih lama saya ganti pertanyaannya dengan PBL ya. Problem based learning. Bagaimana Ibu merancang pembelajaran model PBL ini untuk materi Syu'abul Iman? PBL ini adalah metode belajar yang mana melibatkan anak-anak untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan keimanan-keimanan peserta didik pada kelas tersebut. Ya, contoh permasalahan yang Ibu angkat dalam pembelajaran untuk PBL ini apa? Contohnya adalah
keseharian mereka yang hanya bisa menyebutkan beriman kepada Allah misalnya Pak ya, tetapi mereka belum yakin melaksanakan kegiatan-kegiatan keamanan tersebut. Contoh, setiap mereka ke kantin, kadang-kadang mereka dari kejujuran mereka itu belum tertanam dari kejujuran, kedisiplinan yang ada pada anak tersebut masih sebatas belum terterap dalam kehidupannya. Oh iya. Jadi beli gorengan 5, bayarnya 4 gitu ya, Bu? Iya, Pak. Iya. Ya. Oke. Baik, Bu Eti Oktarina, terima kasih atas kesempatannya. Sudah standby di Zoom. Mohon di end record dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak ya.